Lumayan lah dapat sunset. Meskipun ketutupan. Wow, bawa karaeng. Selamat Bang Move, Tivan. Mantap. Akhirnya nyampai Nyampe juga. 2830. Tadi kita dapat matahari sebenarnya, cuman pas nyampe sini ketutupan sedikit saja. Aman. Dadah. Aman ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini kita rencana akan mendaki ke Gunung Bau Karaeng 2830 meter di atas permukaan laut. Siva. Oh iya, ini Shiva anak saya, 15 tahun. Dan ini akan menjadi pengalaman mendakinya ke Gunung Bawah Karaeng yang pertama. Seperti biasa untuk semua pendakian kami yang melalui kota Malino, kami nginapnya di Villa Sakura Malino. Dan ini Pak Akmal, owner Villa Sakura Malino yang baik hati dan suka hiking. Villa Sakura Malino ini sangat recommended buat kalian yang pengen liburan di Malino. Konsepnya unik, lokasinya strategis, dan yang paling penting bersih dan nyaman. Pak Ketua. Ini Bang Mufli yang masih konsisten dengan cita-citanya menaklukkan The World Seven Summit. Ini gimana plan? Kita insya Allah jam 6.30 bakalan ke base camp dan kita rencananya bermalam di pos 10. Mungkin estimasi kalau santai-santai 8 sampai 9 jam. Cuaca lumayan pagi nih, anginnya kencang, gerimis sedikit. Mudah-mudahan kita aman-aman aja lah di perjalanan. Total jarak dari base camp sampai ke puncak Bawah Karaeng sekitar 9 km. Ada 10 pos yang akan kita lalui. Perjalanan santai akan membutuhkan waktu 8 sampai 9 jam. Pendakian kali ini melalui jalur Bulu Baklea. Dan untuk menuju ke base camp hanya 10 menit dari Villa Sakura. Kemana kita? Tampar Kak Daun. Oke, kita mulai pendakian dari base camp dengan kondisi cuaca yang lumayan berkabut tebal. Cuaca saat kami memulai pendakian kali ini cukup mengkhawatirkan. Angin kencang, hujan, dan suhu yang dingin. Tapi syukurnya, hujan yang turun tidak begitu deras. Oke, pos 2. Sampai di pos 2. Ketinggian 2102. Dengan jalur awal yang landai, tanpa terasa kurang dari sejam, kami sudah tiba di pos 3. Jalur dari pos 1, 2, dan 3 ini masih termasuk mudah dengan gradien ringan. Semangat, muntas, mantap. Mantap, Bu. Permukaan tanah cukup keras dan berbatu. Vegetasi didominasi oleh tanaman pakis. Oke, lanjut lagi kita dari pos 3 menuju ke pos 4. Cuaca masih belum banyak berubah. Masih kabut-kabutan. Kabut manja. Tapi hujannya tidak lebat. Kami cukup beruntung mendapati cuaca berkabut dan suhu yang dingin. Karena dengan kondisi jalur terbuka seperti ini, panas matahari akan sangat terik menyengat. Jalur dari pos 3 ke pos 4 sudah mulai lumayan. Ada tanjakan-tanjakan yang cukup terjal. Ketinggian sudah 2185 meter di atas permukaan laut.
Kakak Ari aman? Aman. Kakak Ari ini enak, maratoner. Kalau begini biasa dia. Kemarin kilo. kemarin FMD Ye. di Jakim. Jakim berapa kilo? 42. 42 kilo coy. Lanjut lagi bulan depan. Keren gila. Habis Jakim dia mau lanjut ke Wih, berisik sekali ini. Habis Jakim dia mau lanjut ke Maybank. 42 lagi. Ye. Orang gila. Tapi berapa nih gunung yang sudah mereka daki? Iya. Bisa mentektokan diri. Perjalanan dari pos 3 ke pos 4 itu tidak terlalu ekstrim tapi lumayan lah dibanding dari pos 2 ke 3. Dari bawah ke base camp itu lebih parah. Itu lebih parah ya. Lebih parah itu. Dari base camp ke pos 1 ternyata lebih ekstrim. Pos 4 Siva. Are you okay? You okay? Oke. Siva kuat. Mantap latihannya Siva. Ada berarti lagi alasan aja Siva berarti berikutnya. Jadi lagi jaket ini. Habis dari sini kemana kita? Wih, baru pos 4 ini. Santai kawan. 2214. Dan perjalanan sudah mulai terjal. Kayak gini. Wah. Ya, cuacanya bukan yang terbaik tapi masih nyaman lah. Karena tidak hujan deras juga. Yes, sampai pos 5. Minum Ya, pembahasan deh. Alas saya. yang ini yang bakar. Ngomong gitu. 2279 pos 5. Setelah dulu antara pos 5 dan 6. Jadi nanti di sini kita ketemu jalur percabangan antara jalur Lembana dengan Bulu Balea di depan sedikit lagi. Afif, Mantap. Siva the Explorer. Asli, bukan pendaki kaleng-kaleng ini, bawa kareng bos. Siva mempraktekkan teknik step rest. Nah itu dia, rest, step rest, step rest. Mantap. Di Regis. Kecambung memang satu. Oh, nice. Pos 6 campur lagi satu. Mantap sekali. Kabutnya belum berhenti. Lebih seru saya pikir kurus juga bisa. Mending begini daripada panas. Kan udah hujan juga. Iya, enggak hujan gitu. Kayak jadi Dufan ini hari Dufan ini. Di pas gitu. Semangat Tom. Tiap pos. 2375 Iya, masih. pos 6. Cocok. Laki lagi. Siap-siap Tom Lumut. Oke, kita sampai pos 6 Air. di ketinggian 2370 Dari rumah saya. meter di atas permukaan laut. Dari tegur rumah. Sudah makin dingin. Air J. Oke, menuju ke pos 7. Mulai masuk ke hutan lumut. Jalurnya juga sudah mulai cukup terjal. Hutan lumut biasanya terbentuk karena kombinasi kelembaban tinggi, suhu rendah, kabut hampir sepanjang tahun, dan minimnya sinar matahari yang masuk karena kerapatan pohon. Dan tentu saja, Bawah Karaeng punya salah satu hutan lumut yang paling dramatis yang selalu bikin saya kagum. Hutan lumut Bawah Karaeng pos 6 ke 7 mungkin salah satu yang tercantik lah hutan lumutnya. Dramatis sekali. Sesekali ada bukaan-bukaan matahari dari atas, terus masuk lagi ke dalam hutan-hutan lumut gelap. Yang bikin cantik itu karena hutan lumutnya penuh ya. Dia full lumut-lumut.
Jadi kesan dramatisnya itu dapat. Dulu kalau dah. Panjang kecilnya. Peregangan. Alhamdulillah sampai pos 7. Terbuka sekali di sini. Kalau pas terbuka begini terus kabut, aduh, dingin. Kita makan. Kapan, jam berapa, hari apa? Ada kerupuk di situ, Cak. Tapi di plastik tadi. Oh iya. Oh ya pakai kerupuk sendoknya. Masih ada tabe. Ada. Nasi kebuli. Ayo, siapa tahu. Nasi kebuli di gunung. Aman lah. Kalau datang dari hari itu udah nggak kuat saya. Ya, lanjut dari pos 7 ke pos 8. Ini rutenya turunan sampai ke pos 7 ini masih aman lah. Nanti kita lihat sampai pos 8 bagaimana. Karena pos 7 ke 8 itu yang paling panjang dan ya praktis paling berat lah di antara semuanya. Jalur pos 7 ke 8 via Bulu Baklia ini adalah yang paling berat dan paling panjang dengan total 1,8 kilo. Hati-hati, sudah mulai turunan curam. Tahun 2004 di jalur ini pernah terjadi longsor besar. Di jalur ini kita akan dapat turunan curam sekitar 700 meter sampai ke area patahan. Ya, kita saksikan saudara-saudara, inilah aksi dari pemanjat tebing kura-kura ninja. Sini Pak, ini kan langsung jemput. Kayaknya lebih enak ini. Itu situ enakan. Apakah dia akan mencetak poin sempurna? Mantap Bang. Mbak Putri. Siap, Mak. Siap Mak. Awas trekking pole-nya nyangkut. Mantap. Sip. 100. Yeay. Lanjut. Langit birunya kelihatan. Kabut sudah mulai hilang. Matahari sudah mulai masuk dari sela-sela pohon. Ini dia. Mantap. Semoga di atas nanti kita dapat clear view. Biar kita besok pagi summitnya mantap. Sekarang kita nikmati dulu. Wah, terang bersih. Tapi kita masih di dalam hutan lumut perjalanan dari pos 7 ke pos 8. Let's go, lanjut. Oke, sampai pos 8. 2441 meter di atas permukaan laut. Dan sekarang jam 11 lewat. Ada sumber mata air.
Sumber mata air di pos 8. Lumayan cuacanya sudah enak, cerah, enak buat makan siang. Mata air di pos 8 ini sangat segar. Lokasi yang pas untuk istirahat, bersih-bersih, berwudu, sholat, atau makan siang. Karena perjalanan selanjutnya menuju pos 9 semakin terjal. Yes. Ini jalur kalau kita datang dari Bulu Balea. Kalau dari Tasoso sebelah kanan. Tuh. Ini sekarang kita udah di percabangan. Di sini tandanya Tasoso ke kanan, Tasoso. Tasoso kalau kata orang Sulawesi. Itu ke kanan Sinjai Barat, Bulu Balea, Lembana ke kiri. Lembana ke kiri. Nah, ini teman saya ada yang kebanyakan gula hari ini, jadi rada hyperaktif. Namanya Tivan. Terlalu Stimulasi. Mas Mumtaz, coba cerita dulu apa yang terjadi tadi pos 1 sampai pos 7. Coba cerita. Ini Mumtaz, dan dia baru aja ngalamin AMS, Acute Mountain Sickness. Pos 1 sampai 2 masih bisa ketawa-ketawa aku. Cuma memang ini deg-degan terus mulai tegang-tegang dikit kepala. Pos 3 kok aneh. Nyut-nyutnya, Apa anehnya? nyut-nyutnya makin ganggu. Nyut-nyut kepala. Iya. Habis itu Mual-mual. Enggak. Tentunya enggak. Hamil itu. ngidam ini ngidam. Oh, berarti istrimu lagi ngidam lagi itu. Tahu. Ada lagi adiknya. Gantian. Ada lagi adiknya perempuan. Mana yang sampai itu? Emang muntah tadi? Muntah. Makan itu juga kan? Habis makan tuh. Masih berian itu. Si Brian. Kontak bagus. Dikasih bagus. madu Oh, gara-gara Pak Akmal berarti tadi pagi kasih banyak-banyak makan itu. Tidak. Bapak kasih tuang-tuang ke piring Jadi orang-orang. tidak tadi pas makan di apa ada pos 7, Tangannya gimana? gitu kan? Hah? Itu dia muntah. Saya juga mau ikut muntah. Udah kepikir. Muntah tuh di perutku. Oh. Tahu kan Akmal bilang apa? Keluarkan, bagus itu. Bagus. Habis itu enakan. Padahal itu juga tidak enak. Jalur dari pos 9 ke 10 cenderung bebatuan besar-besar. Jadi di sini kita harus siap-siap kalau melangkah itu langkahnya besar-besar juga. Karena batunya besar. Bentar melangkah dulu. Susah ini. Hop. Tup. Iya. Lumayan karena carrier-nya cukup berat, jadi hati-hati dengan lutut. Oh, itu udah kelihatan itu. Oke. Sampai area camp. Oke, terus tidak ada misa energi dingin, Mak. Mana yang lain pada kesana kah? Iya, dingin sekali. Gimana Kau Taya? di mana? Udah, Oh, mantap. are you tired? Of course. 10 jam loh kita jalan. Oh iya. I'm bringing my carrier though. Of course I'm tired. Kita start jam 8, sekarang udah hampir jam 18. Aku cuma sampai pos 7. Carriernya. Ya, sampai kita ke triangulasi. Mantap. Bersama Siva dan Bang Move. Sunset di belakang. Hai, ya. Lumayan lah dapat sunset. Meskipun ketutupan. Wow, bawa karaeng. Selamat Bang Move, Tivan. Mantap. Akhirnya nyampai. Nyampe juga. 2830. Tadi kita dapat matahari sebenarnya, cuman pas nyampe sini ketutupan sedikit saja. Aman. Dadah. Aman ya. Nah inilah Sri Kandi pendaki. Asik. Kemarin 1 2 3 4 5 6 7 orang, 7 orang cewek pendaki dari pos base camp ke puncak.
Alhamdulillah tidak ada trouble, semuanya sukses mendaki. Mana? Siva, gimana perasaannya kemarin naik dari pos 1 sampai Bawah Karaeng? Capek, tapi excited, senang? Mantap, hebat Siva. Telkomsel Trekking and Summit Nether Squad bisa ke Gunung Bawah Karaeng. Ini ada saya, Ini Siva, naik lagi. ini ada Siva, anaknya Pak Uca. Ini kakak RK yang paling punya pengalaman hidup. Paling playlist. Punya pengalaman hidup. Ini kakak Libra yang selalu di belakang. Wah, terlalu di belakang. Ini kakak Ari yang habis full maraton. Kita ajak naik gunung, walaupun misuh-misuh di sepanjang jalan. Ini kakak Uca yang suka dokumentasi dan paling care dengan anggota. Di ujung ada kakak Zul yang lagi minum kopi kayaknya, nggak tahu saya tuh lagi ngapain di situ. Oh, dia tuh bawa gelas ya. Ini Halda, Alumni Merbabu. alumni Merbabu sudah dari Seven Summit sudah 4 yang dia daki. Katanya suhu 17 derajat itu nggak dingin bagi dia. Ini ya istrinya Mas Afif. Akhirnya di Gunung Bawah Karaeng juga. Ini Mbak Uci yang chef kita yang paling baik. Oh, ini Nabila, istrinya Mas Tivan. Ini Mas Afif yang katanya pengen jadi anak pantai aja walaupun udah habis duit banyak buat peralatan hiking. Ini Tivan yang kemarin udah summit juga pas sunset. Dan ini saya. Kami sekarang di puncak Gunung Bawah Karaeng. Di mana kita? Puncak Bawah